Halo orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di Ngehamtam. Masih bersama produser dari Channel Production. Gue yang buka dong harusnya kan, ini kan acara gue nih. Iya, ini acara, ini produsernya kan. Ya jadi oke, teman-teman balik lagi ke acara Ngehamtam spesial Q&A. Nanti mungkin akan lebih banyak video-video yang bahas soal tema-tema tertentu, tapi yang nanya bukan Bang Haris, yang nanya saya. Gitu. Oke. Nah ini Bang, ini kan lagi rame sebenarnya soal Gaza. Bang Haris pernah ke Palestina belum? Belum. Ke Gaza juga belum? Belum, tapi dulu waktu zaman di Kontras, saya banyak mewakili Kontras, ikut di satu koalisi besar di internasional. Apa itu namanya? Ya ada beberapa, misalnya di grup di federasi organisasi namanya Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia. Nah itu grup ini salah satunya yang juga punya support besar terhadap persoalan hak asasi manusia di Palestina. Dan ada satu organisasi mungkin juga yang teman-teman bisa cek ya. Namanya? Ada organisasi namanya Al-Haq. Al-Haq, pakai Q ya, bukan pakai K ya? Iya, Al-Haq itu organisasi non-profit atau LSM yang memang bidangnya di punya gawean yang sangat kuat dalam soal hak asasi manusia, dan mereka berarti rutin. Kayak kontrasnya di Indonesia gitu. Kontrasnya Palestina lah itu. Kontrasnya Palestina. Di Iya, Indonesia ada kontras, di sana ada Al-Haq gitu. Ada Al-Haq. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat websitenya Al-Haq yang memang update banget sama situasi-situasi di mana di Palestina. Update terakhir apa dari Al-Haq? Saya belum ngecek, tapi kalau dari situasi mungkin yang juga orang-orang juga pada lihat ya, ada udah 120-an lebih yang meninggal, 20 diantaranya anak-anak. Dari beberapa hari perang yang dimulai sejak Ramadan, sebelum Ramadan malah. Sebelum Lebaran. Di akhir-akhir puasa perang dimulai, serangan dimulai. Ini kan gara-gara rentetan pengusiran paksa orang-orang Palestina. Ya, dan juga puncaknya penyerangan ke Masjid Al-Aqsa. Ya. Yang kalau buat orang Islam tuh Ka'bah. Masjid nomor 3 lah setelah Dulu Mekah. jadi kiblat kan? Mekah, Nabawi, terus Al-Aqsa. Yerusalem itu kota ketemunya tiga agama juga. Yeah. Nah, ini gara-gara rentetan peristiwa pengusiran paksa, penyerangan ke Al-Aqsa, ditambah lagi memang udah puluhan tahun ini konfliknya panjang. Nah, maka terjadilah serangan ini dan kemudian dibalas sama Hamas. Nah, Hamas itu bukan entitas negara Palestina, tapi kelompok. Dia memang kelompok perlawanan yang punya kepentingan yang sama dengan negara ketika berhadapan sama Israel, tapi punya cara yang berbeda. Dan memang markasnya di jalur Gaza ya, Bang ya? Iya, markasnya memang kan ada Gaza kan di sini nih, kalau di peta itu Gaza di sini, Yerusalem di sebelah kanan. Nah, ada beberapa titik lagi lokasi-lokasi karena memang Palestina kan wilayahnya habis kan, semuanya diambil jadi wilayahnya Israel gitu. Tapi Bang, lepas dari situ nih, sebenarnya kalau tapi begini nih, sebelum lanjutin, ini yang penting apa? Apa? Kita kan banyak konflik tanah ya di Indonesia ya. Oke, agraria, konflik agraria. Yang sering kita bahas juga kan? Yang sering kita bahas. Nah, sebetulnya konflik Israel dan Palestina itu soal konflik agraria. Nggak jauh-jauh dari situ. Itu perebutan tanah ya bahasa ya? Itu mengokupasi tanah. Yang main cukong berarti? Ya, cukongnya adalah... Mafia tanahnya siapa kira-kira? Mafia tanahnya kalau di Israel itu ya si negara dalam rangka mengokupasi. Ini penjajahan. Ngambil alih lahannya di semua. Yang menjajah si Israel. Kita memang ada perdebatan ya bahwa ini sebenarnya tanahnya orang Israel di tanahnya Palestina gitu. Di zaman ini kan dulu bahasa segala leluhur macam. Tapi saya nggak mau bahas di situ karena saya punya cukup informasi, tapi saya tidak mau mengklaim. Karena masih perdebatan. Bukan karena perdebatan, karena saya bukan profesi di bidang itu. Oke. Nah, saya cuma melihat soal
pelanggaran HAM-nya, kekerasannya dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi di Palestina hari ini sebenarnya hampir mirip dengan beberapa peristiwa yang lain. Dulu misalnya tahun 2008 akhir juga ada peristiwa besar kan, perang. Waktu itu saya kebetulan lagi di Inggris, saya ikut demonya, panjang banget demonya itu di London. Dan ini mirip, dan beberapa tahun, setahun dari peristiwa 2008 itu, sampai awal 2009, kemudian ada tim penyelidik dari PBB. Sama, serangan masif oleh Israel kepada warga Palestina. Banyak yang mati, hampir 1.000 kalau nggak salah. Itu kemudian ada pembalasan, retaliation dari Hamas. Lalu PBB menunjuk satu hakim yang sangat terkenal di bidang HAM. Hakim dari Inggris itu Robinson QC itu. Namanya hakim. Itu hakim tunggal ya? Enggak, dia profesinya hakim, tapi karena dia pernah bikin buku soal kejahatan terhadap kemanusiaan, dia diminta untuk memimpin tim investigasi dalam soal peristiwa serangan Israel dan balasan Israel, balasan Palestina, balasan Hamas kepada Israel. Temuannya menarik. Apa itu? Bahwa Israel melakukan pelanggaran HAM, tetapi juga Hamas melakukan pelanggaran HAM. Jadi yang menarik adalah dua-duanya melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian atau penderitaan pada warga sipil. Nah, hari ini polanya hampir-hampir mirip. Saya nggak mau bilang sama, tapi mirip. Bahwa ada pengambil alihan lahan lokasi. Lalu juga ada penggunaan tindakan kekerasan militeristik oleh Israel kepada warga sipil Palestina. Lalu ada balasan dari Hamas, bukan dari warga sipil. Kalau kita lihat di gambar warga sipil ada yang ngelawan, pakai batu dan lain-lain, ya lemparin tank gitu ya? Itu nggak apple to apple lah. Itu namanya perlawanan seketika dari warga saja, mempertahankan dirinya. Tapi itu bukan dalam konteks perang. Nah, tapi penggunaan alat-alat perang oleh Hamas itu yang kemudian saling merugikan. Nah, orang ada yang nganggap bahwa itu ya udah itu sama. Israel nyerang, Hamas juga nyerang. Ya Hamas kan bukan entitas resmi dari negara Palestina. Nah, ini kelompok kelompok bersenjata Palestina yang dia bertanggung jawab sendiri. Jadi nggak bisa disalahkan kepada warga Palestina. Ada yang ngomong Hamas itu bagian dari teroris berarti kan? Ya kalau si Netanyahu di press conference-nya dia gitu. Menyebutnya itu teroris. Tapi sebenarnya Netanyahu nggak cuma ngomong Hamas, semua yang melawan itu dianggap teroris. Melawan Israel maksudnya? Yang melawan Israel dianggap sebagai kelompok teroris gitu. Itu kepentingan mereka apa ya Bang kira-kira? Artinya ini kan kalau kita samakan dengan Indonesia misalnya ada KKB di Papua dan kemudian ada TNI yang kemudian mewakili negara untuk melawan KKB. Ini jatuhnya mereka juga saling bunuh ya karena ada perang di situ kotak senjata. Ini kalau misalnya kita pakai analogi itu untuk Palestina gimana kira? Kalau Palestina begini, kalau Palestina sebetulnya udah banyak dikenal sama orang sebagai two state one solution itu ya. Jadi apa itu? Jadi memang satu wilayah tapi harus eksis. Harus eksis itu dalam rangka bukan mau belain Israel, tapi dalam rangka ngebelain Palestina. Pemerintahan Palestina ya harus ada karena ada penduduknya, mereka nggak mau tunduk pada si Israel kayak gitu-gitu. Nah, cuman kan sekarang kalau kita ngelihat sejarah peta di Palestina dan Israel, itu wilayah penguasaannya Israel kan tambah lama tambah luas. Wilayah penduduknya si Palestina tambah kecil. Bahkan sekarang ada yang dikenal sejak beberapa dekade ini warga Arab Palestina di Israel. Jadi mereka akhirnya mau nggak mau jadi warga Israel. Karena terpaksa gitu. Karena udah nggak ada lagi tempat mau tinggal. Belum lagi kita kalkulasiin banyak orang Palestina yang juga ngungsi di Mesir, di Emirat, di Qatar, di banyak tempat lagi, di Eropa, di Perancis. Nah itu juga banyak yang ke sana. Tetapi yang kan nggak semuanya jutaan orang ini harus dan bisa ke sana. Dan akhirnya mereka mau nggak mau
berada di satu tempat atau satu titik yang udah akhirnya itu secara hukum dengan tanda kutip masuk ke wilayahnya si Israel. Oke. Nah itu kalau misalnya kita ngomong kepentingan, berarti ini sebenarnya kepentingan Israel ya untuk ngejajah Palestina ya? Iya, itu kan agenda besarnya Israel nguasain secara yang peta yang kayak gambar pisau itu. Artinya perlawanan masyarakat sipil Palestina, kemudian ada perlawanan juga dari Hamas, ini sebenarnya kalau kita ngomong apple to apple tadi, ini sebenarnya nggak sebanding dengan kepentingan Israel yang begitu besar itu tadi. Perlawanan ini dibilang sangat kecil nggak? Ya. Bisa dibilang gitu nggak? Apa namanya, dulu kita ingat ada Yasser Arafat ya, ada PLO. Dulu PLO juga bersenjata. Cuman dia akhirnya merubah diri, Yasser Arafat menjadi perlawanan diplomatis, non kekerasan. Dan ini dia mentransformasi diri dan gerakannya menjadi gerakan non kekerasan. Dan itu berhasil. Sampai ke PBB, sampai diakui sebagai ada entitas Palestine Territory itu ada entitasnya dan lain-lain. Tapi kemudian muncul lagi nih si Hamas ini, muncul Hamas. Nah, itu seperti itu gambarannya. Nah, kalau sekarang balik ke Israel ya, menurut saya apa yang dilakukan Israel memang ini jelas pelanggaran berat hak asasi manusia. Di situ juga masuk kategori war crime, kejahatan perang. Nah, Human Rights Watch beberapa hari lalu udah ngerilis bahwa ini bahkan masuk kategori apartheid. Apartheid itu? Diskriminasi yang dilancarkan oleh penguasa seperti Israel dengan kandungan-kandungan kekerasan yang jadi ditargetkan hanya kepada orang-orang Palestina. Jadi berbasis pada identitas apartheid tadi itu. Nah ini udah lama dikenal dalam hukum internasional, dalam hukum perang. Ini sudah lama dikenal gara-gara pengalaman Afrika Selatan. Nah ini sekarang yang terjadi dengan praktek Israel terhadap Palestina. Cuman masalahnya Israel ini cukup cerdas. Cerdasnya? Dari sisi teknologi, dari sisi intelijen, dari sisi ekonomi. Jadi saya ingin juga mengatakan bahwa hati-hati antara menyebut Israel dan Yahudi. Oh iya, ini bisa diskriminasi ya? Yahudi itu etnisnya. Orang yang keturunan Yahudi atau orang Yahudi ada di semua belahan bumi. Tidak hanya di Israel. Nggak cuma di Israel. Di Israel, warga negaranya juga ada yang non-Yahudi. Tadi ada Arab Palestina di sana. Saya punya teman orang Ethiopia, jadi warga negara Israel. Gitu. Jadi banyak. Nah, saya juga punya teman orang Yahudi yang tinggal di Inggris. Saya kenal orang Yahudi di mana. Bahkan pemikir-pemikir besar itu juga banyak orang Yahudi. Nah, jadi Yahudi sama Israel beda. Israel kita ngomong negara, Yahudi itu etnis. Yang melakukan kekejaman perang terhadap orang Palestina itu atas perintah otoritas negara Israel. Terus ini kan banyak korban nih Bang. Artinya kalau kemarin kita hitung itu ada sekitar ratusan ya tadi Bang Ari sebut juga. Terus dulu tuh pernah ada penyelidikan untuk mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab. Iya. Nah ini kira-kira kalau misalnya kita ngacu ke penyelidikan yang dulu, hasilnya apa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Hasilnya rekomendasi, karena PBB cuma begitu aja. Merekomendasikan untuk lakukan ini, lakukan itu. Tapi rekomendasi ini kan juga dibaca oleh negara-negara yang berhubungan dengan Israel. Cuman bagaimana negara-negara tersebut mau memberikan sanksi atau membatasi diri untuk tidak berhubungan sama Israel dalam banyak hal, karena juga di saat bersamaan mereka tergantung sama Israel. Gitu. Apalagi misalnya Israel ini banyak bantuin banyak negara ya ternyata ya. Banyak. Gitu. Apa yang spesial dari Israel kira-kira kalau menurut Bang Aris? Itu tadi dari sisi keuangan, mereka menguasai banyak industri, pembiayaan industri. Di Amerika aja beberapa jejaring orang Yahudi yang masih dekat dengan negara Israel itu juga ada dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Itu Yahudi ya? Iya, jejaring bisnis Yahudi. Dan ini ada korelasinya dengan Israel secara langsung. Betul. Secara tidak langsung. Iya. Karena begini, ini bangsa Yahudi ini juga bangsa yang dulu jadi korban kan, dimusuhin. Iya, sejarahnya ya. Sejarahnya. Nah, mereka kemudian kayak semacam membangun satu memori pasionis. Artinya begini, pengalaman buruk itu menjadi memori untuk mereka bangkit supaya mereka lebih sukses ke depan. Dan itu mereka lakukan itu berhasil. Mereka sukses di bidang teknologi, sukses di bidang keuangan.
sukses di bidang politik internasional, diplomasi, banyak rekomendasi PBB terkait Israel terhadap Palestina itu yang dicuekin oleh Israel. Oke. Bahkan mereka bisa berbisnis dengan sejumlah negara Arab. Itu yang membuat Iran marah. Oke. Tetapi juga ada mobilisasi untuk membenci Syiah. Berarti artinya jejaring Yahudi ini, bangsa Yahudi ya, untuk urusan bisnis segala macam ini memang udah luar biasa ya. Luar biasa. Dan mereka punya koneksi untuk kepentingan bisnis itu dengan negara Israel ini. Nah, itulah yang membuat sekarang begini. Misalnya Israel ada di Timur Tengah, lokasinya Palestina Timur Tengah. Israel dudukin lokasinya Palestina. Tapi Israel kalau bola ikutnya Eropa. Iya benar-benar. Iya kan? Jadi sebenarnya masih difasilitasi juga sama beberapa lokasi. Bahkan Indonesia sendiri masih membuka ruang untuk membuka diplomasi. Jadi membuka kedutaan Israel di Indonesia. Iya. Nah, ngomong soal Indonesia, Bang. Ini orang-orang di Indonesia ini kan cenderung kebanyakan Muslim dan membela Palestina. Ya, ibaratnya kan ya solidaritas lah ya. Nah, ini kalau menurut Bang Haris, sebenarnya warga Indonesia itu harus belajar apa sih soal konflik di Gaza ini? Artinya apa yang harus dipahami lebih dalam agar bisa menyimpulkan sebenarnya seperti apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia, Bu Retno, Menlu cukup aktif, rajin. Ya. Tapi begini, saya pernah ikutin nih soal diplomasi HAM internasional secara non negara ya, dari sisi masyarakat sipil ke masyarakat sipil. Itu zaman-zaman saya waktu di Kontras dulu. Belakangan masih komunikasi sama beberapa jaringan-jaringan itu. Intinya kan dalam dunia internasional, dalam dunia diplomasi itu dua, politik identitas dan yang kedua soal kepentingan uang, cuan. Dalam soal Palestina itu kan karena Indonesia kayak didaulat dan memang memilih ruang itu sebagai negara Muslim terbesar. Betul. Merasa kayak berkepentingan untuk maju di sana. Di zaman Soeharto, sebetulnya Soeharto cukup dihormati ketika bicara soal Palestina. Tetapi pasca itu, zaman SBY juga lumayan dihormati. Misalnya Makarim Wibisono, diplomat senior, diplomat ulung Indonesia, itu selain menjadi presiden Dewan HAM PBB, pasca itu dia sempat dia ditunjuk jadi pelapor khusus PBB untuk pelanggaran HAM di Palestina. Tapi Pak Makarim Wibisono berhenti, mengundurkan diri. Kenapa? Karena diblokade oleh Israel, nggak dikasih akses. Bukan WhatsApp-nya yang diblok ya? Bukan. Dia nggak tahu pakai WhatsApp. Dia pakai WhatsApp. Pak Makarim baik. Pak Makarim benar-benar nonton ini. Dia diblokade oleh Israel. Dia nggak boleh masuk. Nah, dan dia merasa itu nggak efektif. Sejauh itu aja yang saya tahu. Tapi mungkin ada alasan-alasan lain. Nah, jadi Indonesia sebenarnya punya peran yang cukup. Tapi sebetulnya Indonesia bisa berperan lebih. Contohnya? Ya, sebenarnya mendesak. Kirim pasukan gitu? Oh enggak, tapi bisa mendesak di PBB. Beberapa tahun lalu saya ingat itu pernah juga pihak Menlu, Kemlu itu menawarkan satu agenda di PBB di UN terkait dengan situasi Palestina. Itu 2-3 tahun lalu saya ingat saya. Tetapi sebetulnya banyak ada tindakan-tindakan lain yang bisa di exercise ya, bisa dilakukan. Misalnya soal bagaimana menggunakan jalur dagang dengan sejumlah negara lain yang punya hubungan erat dengan Israel, tapi juga punya hubungan erat dengan Indonesia. Oke. Jadi jangan cuman preaching aja, cuman gedein toa, tapi ributnya di Twitternya, Twitter dalam negeri doang. Yang penting kan di luarnya. Nah, hari ini yang dapat perhatian lebih justru Erdogan, karena dia statementnya luar biasa ya. Statementnya luar biasa. Per tadi pagi aja dia udah telepon 19 kepala negara, kesannya kayak gua akrab sama Erdogan kan. Dia minta bantuan orang lain negara lain ya. Dan dia clear loh, di Turki itu Yahudi ada banyak. Sinagog itu banyak. Jadi dia bisa membedakan ini bukan Yahudi, ini masalah Israel. Gitu. Nah, Erdogan lebih dihormati dalam situasi hari ini ngebela. Dan ini nggak cuma negara, masyarakatnya juga Indonesia, kita membela Palestina katanya luar biasa. Tapi seminggu ini yang udah turun ke jalan, itu justru di Roma.
Di Istanbul habis Idul Adha, habis Idul Fitri sholat Id mereka turun. Di Perancis udah di 4 kota, di Lyon, di Lille, di Paris, di London udah aksi, di New York udah aksi. Justru di negara-negara yang bukan Muslimnya nggak terbesar lah ya. Bukan terbesar, mereka yang lebih speak out gitu, lebih bicara lantang keluar. Nah, di tempat-tempat lain kita belum melihat gitu. Nah, sekali lagi, tapi juga ini menandakan bahwa persoalan Palestina itu bukan persoalan agama. Persoalan Palestina dan Israel itu ini persoalan soal kekejaman, kemanusiaan, soal keadilan. Dan di Palestina itu banyak orang Kristen, banyak yang Katolik, banyak yang Kristen Ortodoks. Itu jenisnya macam-macam. Yerusalem aja sebagai simbol itu kan tempat pertemuan tiga agama ya, agama Yahudi, Kristen dan juga Islam. Jadi menurut saya kalau kita melebarkan sayap dan tidak mau kepancing pada persoalan-persoalan agama, sebenarnya kita akan jauh lebih efektif untuk bicara lebih lantang soal Palestina. Oke, Bang Aris. Teman-teman yang nonton video ini mungkin akan menunggu edisi selanjutnya soal Palestina dan Israel. Tapi yang jelas persoalan di Palestina dan Israel ini bukan hanya soal agama kalau kata Bang Aris. Artinya di sini kita harus peduli juga sesama manusia ya Bang ya. Iya. Dan ini soal melawan kekerasan. Melawan kekerasan. Jadi sebenarnya tidak boleh ada kekerasan ya Bang. Sebenarnya ya. Dalam hukum tambahan dikit nih ya, Om kameramen ya. Tambahan dikit. Dalam hukum itu dikenal istilahnya hukum perang atau hukum humaniter. Nah, misalnya hukum humaniter itu, misalnya Israel mau nyerang Palestina, nggak boleh dia serang gedungnya Associated Press, Pers, sama Al Jazeera kan dihancurin. Jadi instalasi-instalasi sipil, warga sipil itu nggak boleh jadi sasaran. Dia hanya boleh melemahkan, melumpuhkan si pasukan perangnya Palestina. Untuk memukul mundur gitu ya. Yang mereka jadikan alasan Hamas nyerang mereka, atau misalnya warga sipil nggak mau dipindahkan, jadi makanya mereka serang. Mereka serang karena ada perlawanan batu. Masa batu dilawan pakai bom? Masa batu dilawan pakai pesawat? Pakai roket? Nah, itu kejahatan perang. Oke, makasih Bang Aris. Siap, biar dia yang tutup. Oke, diskusi kali ini mungkin agak berbeda karena kita bahas negara orang. Biasanya kita bahas negara Nanti ada translate bahasa Arabnya. Jangan lupa terus tonton Ngehamtam. Mungkin kita akan ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya dengan topik pembahasan yang paling hangat dan gantian nih Bang Haris ya. Bang Haris yang jadi narsumnya. Kan ini karena kita bukan susah cari narsum ya Bang ya. Enggak, cuman malas cari narsum. Karena kita malas cari narsum. Oke, makasih teman-teman Hamtamers yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya.